Sama kami ada Pak Najib di Spanyol. Assalamualaikum, selamat malam Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Asrofi dan seluruh pendengar El Sinta. Di sini masih siang dan saya sedang menunggu untuk sholat zuhur ini. Aduh, padahal saya sudah siapkan ucapan selamat malam dalam bahasa Spanyol nih. Jadi nggak bisa dong Pak ya, saya ngomong Buenas noches gitu Pak ya. Iya, sekarang masih Buenos Dias ya. Buenos dias, hola, buenos dias Spanyol. ¿Qué tal? Ya Pak ya. Saya harus belajar bahasa Spanyol karena bahasa Spanyol itu katanya bahasa yang agak mudah untuk dipelajari untuk lidah orang Indonesia pengucapannya. Kalau soal Saya kira begitu, dan kelebihan bahasa Spanyol sangat herois sehingga Bung Karno dulu banyak mengutip bahasa Spanyol. Comprador, nah itu bahasa Spanyol itu. Comprador, ya. Karena R-nya sama. Ya. Sama, bergetar. Cara pengabjatannya juga sama, betul ya Pak Dubes ya? Betul. Seru nih ngomongin soal Spanyol. Ini baru bridging soal bahasa loh, belum yang lain. Apa kabar kalau di sana selama Ramadan ini Pak Dubes? Ya, saya kira sekarang masuk musim semi ya. Jadi udara mulai nyaman karena kita sudah meninggalkan musim dingin, dan matahari selalu bersinar terang. Pohon-pohon mulai mengeluarkan putik dan daun, bunga-bunga mulai berkembang, sehingga suasana nyaman sekali. Nah, hanya saja memang bagi orang Indonesia perbedaan waktu puasa itu sekarang antara 2-3 jam. Jadi kalau di Indonesia itu kan jam bukanya atau sholat 5 waktunya itu perbedaannya hanya 1-2 menit. Kalau di sini bisa 2-3 jam, dan tiap hari itu berubah waktunya antara 2-3 menit. Semakin mendekati musim panas itu waktu matahari terbit dan terbenam semakin panjang gitu. Artinya kita berpuasa lebih panjang antara 2-3 jam lah gitu. Aduh, jadi 16 jam ya saat ini Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Lumayan, tapi katanya musim semi itu adalah salah satu musim terenak yang bisa kita nikmati, betul tidak? Sangat betul, sangat betul. Jadi kalau orang Indonesia sekarang mau jalan-jalan lebih tepat sekarang ya? Ini kan Tepat sekarang ya, bulan-bulan inilah ya. Bulan ini sampai kira-kira 2 bulan ke depan lah. Ngomong soal Muslim di Spanyol, ini bukan hanya Spanyol ya, tapi lebih umum di dataran Eropa katanya ada percepatan atau juga peledakan jumlah Muslim di dataran Eropa, terlebih Spanyol, kemudian Prancis, bahkan 10 kali lipat. Betul tidak sih Pak Dubes? Ya, saya tidak tahu kalau di negara Eropa yang lain ya. Tapi kalau di Spanyol ini memang terasa peningkatan jumlah warga atau komunitas Muslim. Kalau saya lihat dari sejarah itu pasca Franco, ketika Spanyol memasuki era demokrasi, itu masyarakat di samping di dalam sistem pemerintahannya itu menggunakan sistem demokrasi, pemilu secara reguler, dan hak rakyat dijamin, juga berkembang penghormatan terhadap HAM, meningkatnya toleransi, sehingga masyarakat Spanyol itu sangat welcome kehadiran warga asing, apapun agamanya, apapun asal negaranya, apapun etnisnya, yang putih, yang sipit, yang hitam, yang keriting, atau yang beragama Islam, mereka tidak terlalu mempersoalkan. Nah, awal tahun 80-an mulai muncul ya masjid-masjid di sejumlah daerah, khususnya di Madrid yang saya lihat itu muncul masjid-masjid di berbagai tempat. Nah, dari sini kita bisa menilai jumlah komunitas muslimnya yang meningkat. Nah, hanya saja di Spanyol ini memang
masalah agama itu dianggap urusan pribadi, urusan domestik, negara tidak terlibat. Begitu juga para peneliti itu tidak tertarik untuk survei agama orang gitu, sehingga sebetulnya kita tidak memiliki angka-angka yang resmi. Tidak ada, gitu. Saya kira itu. Tapi kalau jumlah masjid ada, dan itu terasa sangat meningkat. Ya, karena kalau di sensus nggak ditanya kan agamanya apa. Nggak ada. Agamanya apa, penghasilannya berapa. Kalau di sana tanya penghasilannya berapa, jumlah keluarganya berapa. Agama jadi urusan pribadi alias dapuran lah ibaratnya. Iya. Mereka itu beragama tapi kan Pak, seperti orang pada umumnya di Indonesia beragama kan, kalau orang Spanyol pada umumnya. Nah begini, ini pengamatan pribadi saya ya. Orang Eropa pada umumnya termasuk Spanyol semakin hari menganggap agama semakin tidak penting ya. Nah, masyarakat juga semakin berani yang mengatakan ateis atau paling tidak agnostik. Nah, kalau melihat dari diakomodasinya pasangan sejenis di Spanyol beberapa bulan yang lalu, ini menunjukkan secara politik kelompok agnostik atau anti agama itu semakin besar. Nah, kalau kita yang jeli ya melihat bagaimana kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat Spanyol, maka kita bisa melihat atau menyimpulkan ya bahwa semakin meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat, kemakmuran, kesejahteraan, begitu juga semakin meningkatnya kemampuan manusia ya dalam mengatasi berbagai urusannya di dunia dengan kemajuan sains teknologi, mereka semakin merasa tidak perlu Tuhan gitu, kira-kira begitu. Kalau di Indonesia sudah jadi bahan buli-bulian ya, kan negara lain yang kita hormati saja, itu hak mereka untuk bisa memilih. Nah, kalau agama kan kita tahu sebagai moral hazard, doktrinasi untuk menentukan moral. Di sana jadi parameter moralnya apa dong Pak? Karena tidak banyak masyarakat yang membuat agama sebagai hal yang penting kalau tidak seperti di negara kita nih Pak Dubes. Ya, agama barunya itu adalah HAM. Ya, bagaimana menghormati, bagaimana menghormati hak asasi orang lain gitu ya. Kemudian bagaimana bersikap toleran, moderat, menerima perbedaan. Itu kira-kira agama baru mereka. Agama baru ya, agama HAM. Iya, karena itu kalau hak orang lain kita ganggu, itu sensitif sekali, bisa dilaporkan ke polisi. Contohnya? Contohnya gini, kalau kita menyetel musik agak keras, terus tetangga terganggu, tetangga bisa protes. Nah, ibadah kan banyak hal yang seperti itu, karena komunal, kemudian juga akan ada polusi suara juga. Apakah itu jadi nanti takut dibilang katanya melanggar HAM itu sebagai agama baru? Nah, itu sebabnya sound system yang keras tidak hanya agama, musik dan sebagainya itu harus dikontrol gitu. Menarik ya Spanyol ya, sepertinya kita mesti tahu dalam lebih tentang Spanyol. Tapi sebelum tahu lebih dalam nih Pak Dubes kan mukanya kayak orang-orang Spanyol. Kenapa kira orang sana asli nggak Pak Dubes? Menyesuaikan, saya dulu enggak pelihara ini jenggot karena lihat orang Spanyol pelihara ini ya, saya terus menyesuaikan. Tapi pernah kaget nggak ternyata orang Indonesia bukan orang Spanyol, karena warna kulit kan juga nggak jauh beda, fitur muka juga nggak jauh beda Pak Dubes. Jadi begini, orang Spanyol itu bervariasi sekali. Dari ukuran badan ada yang kecil, pendek, ada yang besar, tinggi, ada yang berwajah Arab, ada yang berwajah bule. Nah, kalau yang bagian selatan itu yang disebut Provinsi Andalusia seperti kota-kota di Granada, Sevilla, dan Cordova, itu wajahnya memang sangat Arab. Bahkan banyak yang hitam, rambut keriting. Seringkali saya guyon, ini kalau dicek DNA-nya orang Spanyol, khususnya yang di selatan, ini sudah lebih dari 50% Arab.
Karena bangsa Arab berkuasa di sini sekitar 800 tahun, mulai 711 sampai 1492. Dan raja-raja Muslim di sini itu seringkali mengambil istri orang-orang Spanyol asli. Nah, kecuali yang agak utara, itu yang mendekati Prancis, itu memang rambutnya pirang, kulitnya lebih mendekati orang-orang Eropa pada umumnya. Jadi bervariasi sekali. Ada ini nggak, karena sudah sekian lama ya di bawah kepemimpinan Islam, ada sisa tidak, misal jadi tradisi atau hukum adat atau mungkin hukum hitam putih legal formalnya di negara sana, ada itu tidak ya Pak Dubes? Ya, kalau untuk menjawab ini perlu riset secara khusus ya. Tapi kalau dari sisi bahasa itu banyak sekali ya. Ada ahli bahasa yang membuat list ya kata-kata Spanyol yang berasal dari bahasa Arab itu tidak kurang dari 2000. Cirinya kalau di depannya al itu pasti dari bahasa Arab. Misalnya Alcázar, itu kan Al-Qasr, itu artinya istana. Kemudian wali kota, itu orang sini bilang Alcalde, itu kan Al-Qadi. Nah, misalnya gula, Az-Sukar. Orang sini bilang azukar, dan banyak sekali kalau kita list. Termasuk kalau kita melihat orang yang menjemukan, namanya Abu Ridho. Nah, jadi hati-hati yang punya nama Abu Ridho, kalau ke sini itu orang akan mesem-mesem itu. Ya, kalau di Indonesia jayus tuh ya, menjemukan. Nah, ya. COVID sudah selesai nih. Kita agak-agak ngomongin agak-agak berat nih Pak Dubes. Hampir selesai. COVID, suasana COVID kayaknya mirip dengan Indonesia ya, masih ada tapi angkanya tidak signifikan, sudah menjadi seperti flu biasa. Jadi 2 bulan yang lalu pemerintah yang mewajibkan menggunakan masker di kendaraan umum itu sudah dicabut. Nah, sekarang hanya tinggal di rumah sakit saja yang orang pakai atau diwajibkan pakai masker. Tapi kewaspadaan juga masih tinggi, hand sanitizer itu di mana-mana masih ada. Kita dianjurkan juga untuk sering cuci tangan, kira-kira begitu. Atau paspor untuk vaksin juga masih dilakukan ya Pak Dubes ya? Tidak lagi. Oh, jadi kalau kita ke sana tidak perlu kita menunjukkan vaksin itu? Oh, kalau itu iya, karena itu kesepakatan 2 negara. Kalau orang luar masuk ke sini gitu ya, saya kira iya. Sertifikat vaksin harus ya? Iya harus. Ini ngomongin soal Indonesia dan Spanyol, kita tahu ya, Spanyol itu negara yang banyak disukai oleh orang Indonesia. Ngomongin soal sepak bola, pasti orang akan ngomong soal Spanyol, Inggris, kemudian Prancis. Di luar itu nanti akan ada Italia. Tapi sekarang Spanyol kan lagi naik-naiknya. Animo masyarakat Indonesia ke Spanyol tinggi, bukan hanya untuk nonton bola, tapi juga untuk berwisata. Kalaupun dibalik bagaimana Pak Spanyol? Ini Pak Dubes, apakah orang Spanyol juga membuat Indonesia menjadi destinasi wisata? Jadi kalau ditanya orang Spanyol, rata-rata sudah mengenal Bali. Ada yang sudah ke Bali berkali-kali, ada yang sudah pernah ke Bali sekali, ada yang masih ingin ke Bali. Tapi kalau ditanya Indonesia, mereka ada yang tahu Indonesia, tapi kebanyakan tidak tahu. Nah, karena itu menurut hemat saya, kebijakan pemerintah membuat 10 Bali sebagai destinasi wisata itu sudah benar ya. Misalnya seperti Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat, Yogyakarta, Danau Toba, dan seterusnya ya. Nah, hanya saja memang kalau saya survei kecil-kecilan, itu umumnya mereka tidak mudah untuk bergerak dari Bali ke tempat yang lainnya. Yang paling tidak kalau dari Bali ke Lombok mudah lah. Tapi kalau dari Bali ke tempat yang lainnya itu kan belum tentu ada pesawat secara langsung. Mau naik kapal laut, kapal laut kita belum
memenuhi standar Eropa lah ya untuk turis ya. Luxury gitu ya, nyaman ya. Iya, kira-kira begitu. Juga pelabuhan. Punya duit ya, kalau kesini berarti artinya bawa uang buat devisa kayaknya Pak Dubes ya. Begini, untuk orang Spanyol atau Eropa pada umumnya biaya hidup di Indonesia murah. Tiket pesawat juga murah kalau direncanakan secara baik. Dan orang Eropa ini kan apa-apa sudah terjadwal. Misalnya kalau mereka rekreasi itu pasti di musim panas, karena musim panas itu libur panjang. Biasanya, dan itu sudah diorganisir dari tahun sebelumnya ya. Begitu. Maka itu kalau kita bikin acara termasuk expo ya tahunan, saya selalu mengingatkan jangan beritahu kami 3-4 bulan sebelumnya, karena itu sudah sangat terlambat bagi mereka. Paling tidak setahun sebelumnya atau 9 bulan sebelumnya lah gitu. Kalau di kita kan enggak ya, acara bulan depan atau acara minggu depan saja, hari ini masih daftar juga banyak ya. Memang beda-beda kultur tiap negara. Ada kegiatan apa kali ini di kedutaan? Apakah ada kegiatan yang notabene bisa menjadi peluang untuk kita, negara kita nih Pak Dubes? Kalau kaitannya dengan event, sekarang ini sedang ada pertandingan bulu tangkis. Jadi ada Eropa apa ya istilahnya ya, kejuaraan di Eropa. Terus Swiss Open. Jadi dari All England, terus Swiss Open, sekarang Madrid atau Spanyol Master ini sedang berlangsung. Madrid Spanyol Master. Iya ya. Ini sedang berlangsung. Nonton Gregoria Mariska Tunjung dan teman-temannya Pak Dubes ya. Iya, tim dari KBRI sedang berkoordinasi dan membantu persiapan mereka. Saya sudah menerima undangan untuk final pada hari Sabtu mendatang begitu. Teman-teman tentu punya kesibukan sendiri dengan berbagai hal dan KBRI membantu semaksimal mungkin yang kita seru lah ya, bisa. Apalagi nonton orang Indonesia sedang berjuang di sana untuk nama Indonesia dan meneriakan yang khas Indonesia. Rasanya kan berbeda ya Pak Dubes ya? Ya, kalau itu diteriakkan di Indonesia seperti tidak bergema, tidak bergaung, tapi kalau di sini wah ini penuh makna. Apalagi lihat bendera Indonesia, kemudian ada Indonesia Raya berbesmili, tiba-tiba kita langsung berlinang air mata. Padahal tiap hari juga ngeliat tuh bendera Indonesia ya kita ya. Ya, suasana hati saya kira berbeda dan banyak warga kita juga yang tidak selalu bisa pulang kampung gitu ya. Oh iya, jadi kan kita kangen dengan negara kita. Iya. Nah, selama bulan Ramadan ada kegiatan-kegiatan seru tidak nih untuk komunitas Muslim di sekitar kita atau mungkin WNI kita yang di sana nih Pak Dubes? Jadi saya ini harus berkompromi ya. Satu sisi KBRI ini kan bagian institusi negara. Kita sudah menerima edaran bahwa dilarang bikin berbagai. Nah, tapi masyarakat ini kan juga perlu dimong dan saat-saat seperti puasa ini sarana mereka bisa beribadah bersama, kemudian makan bersama dan makan makanan Indonesia. Nah, karena itu sebagai bentuk komprominya adalah di KBRI akan mengadakan 2 kali buka puasa bersama dan itu juga dengan jumlah yang terbatas dan menu yang tidak mewah. Kira-kira bentuk kompromi. Kan itu ya sederhana sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh pemimpin kita kan ya Pak Dubes kan? Ya, sebetulnya saya sejak sampai di sini mencoba untuk membangun lifestyle yang sederhana ya, mulai jenis makanan, pakaian, karena di sini kan banyak sekali outlet, godaan bagi kaum hawa itu luar biasa besar. Kalau tidak kuat-kuat iman, terus ini. Tapi kan di sana kan murah Pak Dubes. Kalau beli misal merek tertentu yang di sini mahal ya harganya puluhan juta, di sana kan harganya 10 juta atau mungkin 12 juta. Hitungannya kan kayak gitu mahal artinya sebenarnya Pak Dubes. Begini, paling sederhana ya, saya tanpa bermaksud mempromosikan, Zara itu kan terkenal sekali. Bagi saya barang mewah.
Nah, di sini itu seperti matahari Zara itu. Apalagi kalau kita rajin lihat promosi, itu biasanya di akhir musim atau pergantian musim, ada obrolan, bisa murah-murah sekali. Tapi kenapa orang kita jadi hijau banget melihat itu sebagai barang mewah, kemudian kayaknya kualitas yang ada di dalam negeri kalah jauh, padahal ya notabene ya nggak kalah sebenarnya Pak Dubes. Nah, bahkan saya begini, ada beberapa produk Zara itu dibuatnya di Indonesia, dijualnya di sini. Nah, hanya saja ini dari luar negeri ya, padahal buatan di Indonesia. Mereka punya kelebihan standar kualitas dan mereka tidak mau kompromi. Di sini saya kira ya mental pengusaha kita, pengrajin kita yang harus dididik ya, seringkali tergoda ingin untung besar dalam waktu pendek, tapi tidak berpikir jangka panjang dan tidak konsisten ya. Di situ. Itu pelajarannya. Nah, ngomongin soal perdagangan, kita tahu nih Pak Dubes, kita tuh kuat dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya komoditi ya, kita punya teh yang luar biasa. Kita punya kopi sebagai produsen terbesar kedua atau ketiga tuh setelah Vietnam dan juga Brasil. Kita punya banyak aneka ragam rempah-rempah, hasil laut yang melimpah, aneka mineral yang ada di perut bumi kita. Sudah sejauh mana itu diketahui oleh Spanyol sehingga mereka bisa langsung ke sini untuk mendapatkan tanpa melalui tangan ketiga nih Pak. Jadi begini yang menariknya Mas Asrofi, seringkali saya terkaget-kaget. Mereka lebih tahu dari kita, ya harus dikatakan ini, gitu. Nah, misalnya masalah mineral ya, mereka lebih tahu, mereka punya data-data. Dan mereka punya cara untuk mendapatkan data-data itu. Nah, hanya saja memang ada semacam kompetisi ya di antara negara-negara Eropa untuk mendapatkan mineral kita. Nah, Spanyol termasuk yang tertinggal dalam hal ini karena mereka tidak punya kekuatan politik ya. Seperti negara-negara yang lebih kuat lah di tingkat global. Kemudian mereka juga gitu ya. Mereka kalah terampil dalam mengentertain ya key person yang memiliki posisi penting di pemerintahan. Nah, seringkali kan kemudian itu menjadi pintu masuk bagi pelobi-pelobi yang sudah canggih. Nah, Spanyol tidak. Orang Spanyol harus belajar lebih luas lah ibaratnya gitu ya. Saya kira gitu ya. Iya. Ya, saya kira itu. Nah, tapi kopi kita kenal nggak? Dikenal nggak di sana? Nah, gini. Misal kopi Indonesia. Kalau kopi, masyarakat Spanyol ini jauh tertinggal dibanding orang Itali. Ya, jadi kalau orang Itali itu sudah ngerti kopi enak, kemudian mau bayar mahal kopi yang dia suka, termasuk dalam pengolahan. Nah, di sini jauh tertinggal. Kalau kita mau membawa kopi di sini, itu peluangnya sangat lebar. Karena orang di sini ya mungkin ya menurut banyak ahli antropologi dan ahli sosiologi mengatakan bahwa warisan Arab diantaranya adalah kongko-kongko itu, jagongan. Kongko-kongko kalau nggak minum kopi dan juga coklat anget biasanya. Nah gitu. Nah di sini pagi baru kerja 2 jam 3 jam sudah ke restoran kongko-kongko. Ya. Nah, habis itu nanti habis makan siang kongko-kongko lagi. Nah, nanti malam begitu juga. Jadi kafe-kafe itu banyak sekali tersebar di mana-mana dan semuanya laku gitu. Nah, padahal kopinya tidak terlalu enak ya. Nah, bagi pebisnis kopi yang mau masuk ke sini harus mengerti itu gitu. Pertama, harus ada konsistensi rasa. Ya, karena kalau dia sudah tahu rasa tertentu, dia akan cari terus. Berubah maka. Nah itu. Yang kedua, orang minum kopi di sini tidak ada pakai kopi bubuk, gitu. Dia selalu ingin lihat dalam bentuk bijinya ditampilkan transparan, karena dia ingin memastikan kualitasnya. Nah di samping itu katanya aromanya beda kalau digerus kemudian langsung diseduh.
Dibanding kalau sudah jadi bubuk, ya kira-kira kalau seperti durian ini, durian yang baru dibuka dimakan kan beda nikmatnya dengan yang sudah dibuka terus diplastikin, dimasukkan kulkas. Kira-kira seperti itu. Nah, yang lain orang sini yang sudah disangrai gitu ya. Orang sini juga selalu menanyakan story. Ini kopinya namanya kopi apa, berasal dari daerah mana, berapa lama memerlukan waktu untuk bisa mencapai ini. Kalau perlu siapa petaninya. Nah, itu semakin menarik kalau ada story-nya itu. Jadi suka background orang sana. Iya, iya. Nah, itu saya kira, nah begitu juga rempah-rempah ya. Rempah-rempah Indonesia itu dikenal. Ya, karena bangsa Spanyol ini pernah datang ke Tidore. Ya, kalau Ternate itu lama Portugal di situ. Nah, persaingan Ternate Tidore ini Spanyol ini kan di utaranya Filipina, diundang datang ke Tidore. Kemudian mereka tempur di situ. Nah, dimensi historis itu selalu diingat bahwa Indonesia itu sumber rempah-rempah. Ya, khususnya cengkeh dan pala ya. Nah, hanya saja kalau berbicara rempah-rempah itu harus juga dimensi story tadi difahami. Selain itu juga rempah-rempah untuk apa? Karena orang Spanyol ini kalau berpikir rempah-rempah, apakah untuk bumbu masak gitu? Apakah untuk rempah-rempah untuk kecantikan? Apakah rempah-rempah untuk suplemen misalnya kesehatan? Nah, tidak bisa cengkeh dikirim onggokan. Anda tahu dia ini pakai apa gitu. Yeah. Nah, ini sudah ada barang siap pakainya ya, bukan hanya kemudian kita jual kayu manis, ya kayu manis kan bisa tuh untuk kue gitu ya. Lah, untuk minuman. Artinya gini, termasuk vanili atau vanila, kayu manis, itu sejak awal, ini kayu manis untuk apa? Jadi kalau kayu manis untuk suplemen kesehatan atau kayu manis untuk aroma membuat kue atau itu kan beda kayu manisnya. Orang sini begitu. Kalau buat kue sudah jadi bubuk ya, bubuk. Kira-kira seperti itu. Sejak awal sejak awal harus spesifik ya kalau mau jual sesuatu. Gitu, iya. Belakangnya yang menjadi dasar juga harus spesifik. Karena kan negara yang nampaknya agak complicated kalau melihat sesuatu ya harus detail gitu lah ibaratnya. Kalau orang Indonesia kan ambil, hajar. Pak Dubes, terima kasih Pak Dubes, tetap sehat Pak Dubes, untuk teman-teman kita juga yang ada di Spanyol Pak Dubes ya. Terima kasih Pak Asrofi, pendengar El Sinta. Adios atau ciao orang sini bilangnya. Adios ya, ciao. Adios, luar biasa. Tambah banyak lagi sudah 3 kata Pak. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.